feel your love. I just wanna feel your love. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa shadaqal rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama dari malam pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, yang mana kalau seluruh pepohonan di dunia ini menjadi penanya dan lautan di dunia ini menjadi tintanya, tidak akan cukup menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukurlah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan, marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang katanya tidak pernah memakan tomat, tetapi namanya tetap hormat. Nabi yang tidak mempunyai motor, tetapi iman dan raganya tidak pernah kotor. Nabi yang tidak mempunyai mobil, tetapi jiwa dan raganya tetap stabil. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi besar kita, Nabi Yuna wa Syafiuna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman nenek-nenek naik onta hingga zaman nenek-nenek naik Toyota, dari zaman Siti Khadijah hingga zaman Siti Badriah, dan yang paling penting ialah dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang, zaman Islamiyah. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang memperjuangkan meneruskan perjuangan beliau untuk menegakkan agama kita, agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai pentingnya persaudaraan antar Islam, atau yang disebut juga ukhuwah Islamiyah. Ikhwatul iman rahimahumullah. Al-ukhuwah secara bahasa ialah merupakan jamak taksir dari kata akhun yang berartikan persaudaraan, dan al-islamiyah yang artinya agama Islam. Dan ukhuwah Islamiyah secara maknawiyah atau bermakna ialah persaudaraan yang berlandaskan hubungan keislaman dan keimanan. Dalam Islam, persaudaraan memang tak terbatas sekedar hubungan darah, namun juga ia bersifat luas pada persaudaraan atas nama akidah. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam adalah salah satu aspek yang vital dan ditekankan di dalam ajaran agama Islam. Begitu banyak aturan dan perintah yang menyerukan untuk menguatkan, mengeratkan ikatan persaudaraan antar sesama umat Islam, dan banyak pula larangan untuk memutuskan, untuk mengabaikan tali persaudaraan dalam Islam. Semua itu telah disampaikan di dalam ajaran agama Islam maupun berbentuk firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam al-hadis. Ikhwafillah, Allah berfirman di dalam kalamnya yang disebut Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu sesungguhnya saudara. Fa aslihu baina akhwaykum. Fa aslih, maka perbaikilah, maka damaikanlah, baina akhwaykum, di antara saudara-saudara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya engkau mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10, surah ke-49, juz 26, halaman 516, bagian kiri bawah. Dalam firman yang lain, Allah menegaskan kembali kepada kita semua di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpeganglah kalian semua, bihablillahi jami'an, kepada tali Allah, kepada agama Allah, yaitu agama Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Berikut adalah sepenggalan ayat dari surah Ali Imran ayat 103, surah ketiga, juz 4, halaman 63, bagian kanan atas. Ikhwatul iman rahimahumullah, menjaga tali ukhuwah sangatlah penting. Ukhuwah yang terjalin apik dan terjalin baik akan membentuk persatuan dan kesatuan yang kuat, seperti halnya batang lidi. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Jika ukhuwah diabaikan, ditinggalkan, ia akan seperti sebatang lidi yang rapuh karena berdiri sendiri. Dan sebaliknya, jika ukhuwah terjalin erat, tersimpul kuat, maka akan menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam al-hadisnya, qala Rasulullah SAW, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan, sebagainya menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ikhwafillah, bagi sebagian orang memang sulit untuk menjalin persaudaraan, namun bagi sebagian yang lainnya juga mudah untuk membangun persaudaraan. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seorang sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, di sini saya insya Allah membahas kiat membangun ukhuwah sesuai tingkatan ukhuwah para alim, atau yang disebut juga al-ulama. Pertama, at-ta'aruf, yaitu saling mengenal. Yang kedua, at-tafahum, saling memahami. Dan yang ketiga ialah at-ta'awun, saling membantu. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Yang artinya sebagai berikut: barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan di dunia, Allah akan melapangkan dari salah satu kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya juga di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ikhwatal iman rahimahumullah. Setelah kita mengetahui tahap atau tingkatan dari sebuah persaudaraan di dalam Islam, mulai saat ini marilah kita mulai untuk senantiasa menyambung, mempererat dan menjaga ikatan silaturahim kita di jalan Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.